Terima kasih Anda kembali bersama kami. Saya ke Bang Eriko langsung ini. Kalau misalnya tadi kita berbincang soal Jokowi berpasangan dengan Gatot Nurmantio. Nah, bagaimana kalau mereka ternyata head to head nanti pada akhirnya? Gimana menurut Anda? Di dalam politik menuju 2019 tidak ada yang tidak mungkin. Tadi juga saya sudah sampaikan bahwa kelihatannya ya dari asumsi sekarang, saya tidak tahu Mas Toto pandangannya seperti apa, kemungkinan untuk 3 calon itu besar sekali dengan terbentuknya poros baru ini seperti itu. Dan salah satu kemungkinan ya dari yang disampaikan kemarin oleh Mas Yandri dari PAN, ya kemungkinan bisa saja Pak Gatot nih. Tapi sekali lagi itu kan kalkulasi bahwa dalam 1 tahun ke depan ini kemungkinan perubahan-perubahan itu juga besar sekali, Mbak Vale. Bisa saja seperti yang tadi saya sampaikan, nanti muncul profesional, muncul kepala-kepala daerah yang sekarang nanti 2018 kan akan banyak pemilihan kepala daerah. Kemudian juga dari tokoh-tokoh partai politik, nanti kan akan terlihat keinginannya maju nanti ini terlihat tahun depan. Karena bagaimanapun juga begini, kalkulasinya ya, bahwa partai politik itu juga akan memajukan, di luar dari yang mendukung Pak Jokowi tentunya. Siapa itu saya tidak ingin lebih jauh. Bahwa mereka juga harus menonjolkan pemimpinnya, karena kenapa? Untuk supaya nanti meraup suara di 2019, sah-sah saja. Ya? Seperti itu nanti Mbak Vale. Oke, saya ke Mas Toto. Jadi menurut Anda, kalau hitung-hitungannya sebenarnya bagaimana menguntungkan Jokowi plus Gatot atau justru mereka akan maju sendiri? Iya, sekarang belum bisa dilihat apple to apple ya, karena dari si popularitas Gatot juga belum setaraf dengan Pak Jokowi dan Prabowo. Kalau kita bandingkan semua nama, sekarang yang bisa dikatakan setaraf pertarungan baru Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tetapi Gatot kan memang sekarang menjadi menarik sebagai variabel yang menarik untuk jadi cawapres. Alternatif, ketika ya? pertarungan akan ketat misalnya, orang akan melihat Gatot dengan kekuatan TNI-nya, dengan latar belakang militernya sebagai variabel yang bisa menentukan. Walaupun agak sulit, kemudian kita melihat pasangan Prabowo dengan Gatot dengan latar belakang sama-sama tentara dan sama-sama angkatan darat misalnya. Jadi Gatot memang menjadi variabel yang menarik, apalagi dalam kondisi psikologis yang saya katakan tadi, konsolidasi politik belum matang, orang melihat stabilitas politik masih harus tercipta, sehingga kemudian sosok militer kemudian mulai dilirik. Tetapi harus diingat dinamisasi biasanya menjelang pilpres itu akan semakin tidak bisa ditebak ya. Kalau kita mau jujur bahkan, yang menjadi presiden adalah orang yang tidak pernah diduga-duga. Ketika kita bicara SBY, orang awal tidak menduga. Amin Rais lebih memiliki hasrat besar menurut saya saat itu mempersiapkan pencalonannya di tahun 2004. 2014 siapa yang menyangka Joko Widodo saat itu bisa kemudian menyalip sosok Prabowo yang dalam survei sampai 2012 itu selalu teratas. Jadi saya katakan kasihan juga nih kalau Pak Gatot dimajukan terlalu prematur, jangan-jangan kalau lihat sejarah cepat layunya begitu. Apalagi dia masih menjadi Panglima TNI. Dan betul kata Bang Eriko tadi bahwa bukan tidak mungkin Gatot juga pada perkembangannya tidak hanya dilirik dalam konteks menjadi pasangan dari Jokowi, tapi sudah ada kok PAN jelas mulai menggadang bukan Gatot sebagai cawapres saja, tapi kemungkinan bisa menjadi sosok capres dengan poros baru. Dan kalau itu terjadi, ya memang situasi untuk pilpres nanti menjadi lebih sulit ditebak karena dengan 3 pasang sulit kita melihat akan ada satupun orang yang kemudian bisa memenangkan satu putaran. Dan yang kedua, kalau betul adalah Jokowi, Prabowo dengan Gatot, terus terang yang akan dirugikan adalah Pak Jokowi. Ketika kecenderungannya orang akan misalnya mendikotomikan antara latar belakang militer dengan latar belakang sipil. Tetapi itu lagi-lagi hanya hipotesa-hipotesa di atas kertas yang masih sangat prematur. Jadi masih 2 tahun ya? masih sangat mungkin terjadi apapun. Oke, sedikit saja Pak Eriko. Bahwa Pak Jokowi dalam 1,5 tahun ini akan berkonsentrasi di dalam hal penuntasan dari janji politik, di mana di Nawacita itu disebutkan bahwa hal-hal yang perlu dicapai dalam masa pemerintahannya 5 tahun ini. Dan 1,5 tahun ini adalah menjadi yang terpenting. Kalau saya menyebutkannya lap terakhir ini menjadi hal yang terpenting penilaian bagi masyarakat. Apalagi kalau dilihat dari Gallup ya di luar negeri sudah menyampaikan bahwa tingkat kepuasannya mencapai bahkan hampir 80%. Nah ini satu modal awal yang baik di mana Pak Jokowi cukup berkonsentrasi untuk menyelesaikan tugasnya dalam 1,5 tahun ini dengan maksimal, dengan tim kerja tentunya yang beliau yakini bisa mencapai kinerja yang sangat maksimal itu tadi. Baik, terima kasih Bang Eriko, terima kasih Mas Toto sudah bergabung bersama kami hari ini. Dan pemirsa, demikianlah Prime Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi @bth.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Valerina Daniel. Terima kasih dan sampai jumpa.